Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Unsur-unsur dan juga Prinsip Taman pada mata kuliah Pertamanan dan Hortikultura Lanskap kelas B. Taman yang kami analisis pada kesempatan kali ini yaitu Alun-Alun Purwokerto yang berlokasi di Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Topik pertama yaitu mengenai unsur-unsur taman. Unsur taman atau material lanskap itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada unsur lunak atau softscape dan juga yang kedua ada unsur keras atau hardscape. Unsur lunak atau softscape itu berasal dari alam yang mana biasanya berupa tanaman dan juga pepohonan. Sedangkan unsur keras atau hardscape itu merupakan penyusun taman yang berupa benda mati atau benda buatan. Unsur softscape yang pertama yaitu tanaman kaliandra atau Kaliandra tergemina. Tanaman ini memiliki bunga berwarna merah muda atau merah cerah yang sangat mencolok dan menarik perhatian pengunjung. Tanaman ini juga merupakan tanaman leguminosa yang mana memiliki bintil akar yang dapat menyerap atau mengikat nitrogen di udara sehingga mampu menambah unsur hara dalam tanah. Selain itu, akar tanaman kaliandra ini juga tergolong kuat dalam menahan erosi, sehingga cocok apabila ditanam di lahan miring. Tanaman ini mampu menjadi pengendali erosi atau erosion control. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman janda merana, yang mana mampu digunakan sebagai border ataupun filler di dalam suatu taman. Tanaman ini digunakan untuk menutupi bagian-bagian kurang menarik dari suatu taman, berupa sudut-sudut sempit maupun area di bawah pohon yang besar. Nah, selain itu, tanaman ini juga mampu menjaga kelembaban tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bunga kamboja. Fungsi bunga kamboja di taman adalah untuk menambah keindahan, menghiasi taman dan variasi warna yang beragam. Sangat cocok untuk mempercantik lanskap taman. Selanjutnya ada bunga asoka. Fungsi bunga asoka yang ada di alun-alun Purwokerto itu diantaranya adalah sebagai daya tarik serangga penyerbuk untuk memperindah pemandangan dan sebagai tanaman pagar hidup. Oke, selanjutnya ada pohon hujan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pohon hujan itu apa sih yang ada di alun-alun Purwokerto. Fungsinya itu pohon ini memiliki tajuk yang lebar sehingga mampu memberikan naungan yang luas dan membuat taman terasa lebih sejuk. Pohon ini juga dapat menurunkan suhu sekitar alun-alun Purwokerto dikarenakan kemampuan menyerap air tanah yang kuat. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang bunga nusa indah. Bunga nusa indah ini memiliki beberapa fungsi penting dalam taman. Di antaranya adalah sebagai penghias taman, memberikan warna dan aroma yang khas bagi taman ya. Selanjutnya ada bunga sepatu. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi bunga sepatu. Bunga sepatu ini dikenal sebagai tanaman hias yang bunganya besar dan berwarna-warni serta daunnya hijau lebat. Bunga sepatu memiliki beberapa fungsi di taman adalah sebagai tanaman hias atau sebagai estetika tamannya ya, dan juga sebagai penyerap polutan. Oke, selanjutnya ada pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki banyak fungsi penting di taman, terutama sebagai peneduh, penghasil oksigen, dan penyerap polutan. Selain itu, pohon beringin juga dapat menjadi habitat bagi berbagai macam hewan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada alun-alun Purwokerto.
Papan nama Purwokerto berfungsi sebagai landmark atau focal icon yang secara jelas menandakan bahwa pengunjung itu telah sampai di pusat kota Purwokerto. Nah, landmark ini juga mampu menciptakan rasa kebanggaan lokal dan memberikan identitas yang kuat bagi kota Purwokerto. Lampu taman berfungsi sebagai penerangan ketika gelap melanda, mulai dari sore hari ketika mendung hingga malam hari. Nah, selain memberikan penerangan, lampu taman ini juga memberikan kesan estetika yang membuat taman semakin elok dan indah ketika dipandang. Bangku taman berfungsi sebagai tempat duduk dan bersantai bagi para pengunjung alun-alun Purwokerto. Selanjutnya ada pagar pembatas. Pagar pembatas ini berfungsi untuk memisahkan area parkir dengan area alun-alun. Nah, di dalam pagar pembatas ini ditanami berbagai tanaman yang mampu menyerap polusi di jalanan sehingga udara di alun-alun ini menjadi lebih segar dan terbebas dari polusi dari jalan raya. Wastafel disediakan untuk para pengunjung yang ingin mencuci tangannya baik sebelum maupun sesudah beraktivitas di alun-alun Purwokerto. Tempat sampah berfungsi untuk menampung segala sampah yang dihasilkan oleh para pengunjung taman, sehingga sampah tidak berserakan. Nah, hal ini membuat kebersihan taman terjaga. Selain itu, keberadaan tempat sampah yang mudah diakses oleh para pengunjung juga dapat meningkatkan kesadaran para pengunjung taman agar membuang sampah pada tempatnya. Tiang bendera merupakan struktur yang sering digunakan untuk mengibarkan bendera yang terletak di area yang strategis dan mudah dilihat. Fungsinya adalah sebagai simbol identitas. Ruang parkir merupakan tanda atau papan yang menunjukkan area parkir. Fungsinya adalah untuk mengarahkan pengunjung ke tempat parkir dan memberikan informasi mengenai aturan parkir. Jalan disabilitas adalah jalan yang dirancang khusus untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas seperti jalur landai, permukaan rata, dan lebar yang memadai. Fungsinya adalah untuk memastikan aksesibilitas dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Videotron adalah layar elektronik besar yang digunakan untuk memberikan informasi, iklan, atau hiburan bagi pengunjung taman. Papan reklame fungsinya untuk mempromosikan produk, jasa, atau acara tertentu. Saluran drainase merupakan sistem yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dari area taman. Fungsinya yaitu untuk mengurangi air dan mencegah terjadinya banjir. Pada Taman Alun-Alun Purwokerto, terdapat 4 prinsip yang diterapkan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pengulangan. Pengulangan merupakan penggunaan elemen desain yang sama atau serupa secara berulang-ulang. Prinsip pengulangan yang dilakukan berupa peletakan lampu dan bangku taman secara berurutan. Tanaman yang digunakan pada taman juga dilakukan pengulangan, yaitu penggunaan tanaman kamboja, bunga sepatu, bunga caliandra, pohon beringin, dan pohon hujan. Prinsip kedua yaitu prinsip penekanan. Penekanan dilakukan dengan menggunakan satu elemen sebagai suatu titik fokus. Pada alun-alun Purwokerto digunakan tiang bendera yang menjadi titik fokus. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan. Alun-alun Purwokerto merupakan sebuah taman formal, sehingga susunan taman ini sangatlah simetris. Terdapat kesamaan pola dan bentuk pada bagian kanan dan kiri taman, sehingga secara keseluruhan, taman ini memiliki prinsip keseimbangan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kesatuan. Taman ini memiliki pengulangan elemen yang sama sehingga desain dan warna pada taman sangat konsisten, sehingga terdapat kesatuan secara keseluruhan pada taman. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.